Selamat malam nih Bang San. Malam Bang Eh, Iwan. Sebelumnya kan kita menyampaikan bahwa kita dari media Rahasia Umum, salah satu media online yang Hmm, ini di eh, kalau kita bilang wilayah kerja kita memang di Aceh seperti itu. oke Bang Iwan. Nah, terus kita juga ya dari media itu coba merespon hal-hal yang eh, viral, positif, yang harapan kita kemudian dari respon kami itu yang Mm-mm. kita komunikasi dengan apa bisa membantu menginspirasi untuk generasi eh, yang akan datang misalnya, Iya apakah betul. baik di Aceh maupun di Di luar Aceh. siapapun yang Ya bisa betul. mengakses informasi yang kita sampaikan. Nah, kita dengar eh, beberapa waktu lalu, terus kita juga sempat lihat tuh viral di terutama di salah satu platform media sosial, Iya. eh, Bang San sebagai salah satu kru penting dalam penerbangan jemaah haji Aceh kloter pertama Iya. yang mengantarkan jemaah haji Aceh ke tanah suci dengan selamat dan sebagainya. Nah akhirnya kita berpikir untuk kayaknya menarik nih ya, kita kulik. Yang kemudian kami coba ini menelusuri beberapa informasi tentang Bang San, Iya. baik yang secara formal maupun yang hidden dan sebagainya. Nah akhirnya kita mohon izin nih Iya Bang. Bang San untuk waktunya beberapa saat untuk kita bincang-bincang santai lah. Siap. Nah, salah satu mungkin yang mau kita sampaikan ke publik ini adalah yang pertama itu terkait dengan profilnya Bang San, Iya Bang. dari mungkin dari keluarga, Mm-mm. pendidikan, Iya. termasuk juga karir Oke. ya sebelumnya sampai ke eh, megang apa ini yang Throttle. Steer. setir setir Iya. pesawat tuh. Oke. Bang San. Ayo silakan. Oke baik Bang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Media Rahasia Umum sudah ketemu kita selain bersilaturahmi ya tentunya Bang ya. Kita membahas hal-hal profil tentang saya lah. Sebenarnya biasa-biasa aja, kehidupan saya juga biasa-biasa aja, Bang. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini menjadi inspirasi ya, bagi inspirasi ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat tentunya, khususnya untuk generasi kita, generasi Aceh, putra-putri Aceh selanjutnya, Bang ya. Eh, saya lahir di Asonangro, Abang tahu Ulele? Oh, Ulele belok kiri itu, itu ya, ya, Asonangro. Saya tahu. lahir di sana tahun 14 bulan Juli 80, tahun 80. Nah, saya besar di sana, Bang. Keluarga kami biasa-biasa aja, bukan keluarga yang kaya, biasa-biasa saja. Ah, jadi bukan juga susah-susah sekali, tapi ya kita cukup struggle lah, cukup berjuang ya untuk hal kehidup di Aceh ini. Kadang-kadang saya berpikir kita itu bukan berarti miskin ya. Kalaupun miskin, bukan berarti eh, kadang-kadang ada hikmahnya juga. Kita itu dengan kekurangan, segala macam kekurangan, kita mampu menghadapi sulitnya kehidupan, mampu menghadapi bermacam tantangan, karena kita sudah terbiasa. Nah, saya berharap juga anak-anak Aceh yang mungkin struggle berjuang itu, saya berharap juga tidak pernah menyerah, karena kegagalan itu biasa. Saya kayak sewaktu saya menjadi pilot, gagal itu gagal berapa kali untuk ngetes itu jadi pilot saya berapa kali gagal. Tapi nggak pernah menyerah, nggak pernah menyerah. Selama tidak mati, selama tidak beresiko parah, ayo coba aja. Ya, toh kita bukan buat kejahatan kan. Betul. Ya, kalau selama menurut saya selama kita berjuang untuk
pendidikan, berjuang untuk bekerja, hayu, jalan saja. Ya, oke. Kemudian saya besar di Asonangro, pendidikan. Sebenarnya pendidikan saya tidak sejalur dengan pilot. Saya tuh Oh ya. SMK perhotelan. Oh. Kuliah saya perhotelan. Saya malam kerja di hotel, pagi saya kuliah. Karena saya harus membiayai biaya kuliah sendiri. Nah, saya sekolah SMK 3 perhotelan. Kuliah di Banda Aceh, di Lampineng. Ya. Kuliah juga di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Oh. Perhotelan juga. Kemudian mungkin kalau abang ingat dulu kita ada Selawa Air kan. Ya. Nah, saya dulu saya udah pernah kerja di hotel Banda Aceh ini banyak. Saya pernah kerja, pernah jadi reception, pernah jadi di restoran, pernah di housekeeping. Terus saya jadi pramugara waktu, kalau ingat dulu kita ada Selawa Air punya Aceh. Nah, saya memulai karir di penerbangan di Selawa Air. Selawa Air tidak beroperasi lagi, saya gabung ke Batavia Air. Nah, di Batavia Air saya terbang sebagai pramugara di sana sekitar 8 tahun. Oh. Di Selawah saya terbang sekitar 1 tahunan lah, hampir-hampir 2 tahun sebagai pramugara ya. Terus pada saat di Batavia baru ada kesempatan untuk jadi pilot. Nah, di situ saya ikut tes karena untuk jadi pilot di sana juga bukan khusus untuk karyawan Batavia, jadi dibuka untuk umum. Kita bersaing lah dengan orang dari seluruh Indonesia. Kita tes saja. Selama tes ya ada banyak halangan, rintangan. Tes yang pertama sudah ikut tes 1, 2, 3, 4, gagal di pertengahan jalan. Jadi terbang lagi jadi pramugara. Menurut saya selama tidak membuat kita berbahaya, selama tidak membuat kita rusak, mati bahkan, kalau memang itu tidak kita hadapi, tes saja. Menurut saya ya, jangan pernah menyerah. Nah, ikutin saja. Anggaplah gagal. Kemarin memang saya gagal. Anggaplah putra-putri Aceh ikut tes tapi gagal. Kegagalan dalam tes itu salah satu pengalaman juga. Jadi kalau kita sudah pernah ikut satu tes, kita tahu nanti untuk menjadi ini, untuk menjadi seorang begini, profesi ini akan dites ini. Kita nggak pernah tes kedua, nanti kita sudah ada bayangan. Sudah dapat gambaran. Sudah dapat gambaran. Jadi tes pertama saya gagal. Berapa bulan kemudian dibuka lagi, tes lagi. Alhamdulillah tes yang kedua lewat. Begitu tes yang kedua lewat, bingung lagi nih. Saya dapat beasiswa, saya harus sekolah, uang hari-hari nggak ada nih. Sementara keluarga sudah nggak ada, kena tsunami. Ibu sudah tidak ada, ayah nggak ada. Waktu tsunami itu ya, saya nggak ada lagi orang tua, nggak ada ibu, nggak ada ayah, nggak ada adik di rumah saya, kakak nggak ada. Yang hidup itu saya kebetulan di Jakarta, adik 1, kakak 1, jadi kita hidup bertiga lah. Nah, dalam hati saya gimana nih caranya? Tapi tetaplah, karena saya dan istri saya pramugara, saya jadi pilot, istri saya masih pramugari waktu itu. Nah, istri saya pramugari, kami sama-sama di Selawa Air, sama-sama di Batavia. Jadi kita terbang berdua. Istri saya waktu saya sekolah pilot, istri saya yang kerja. Sebenarnya malu nih, mudah-mudahan istri saya nanti lihat ya. Istri saya yang kerja. Nah, jadi kita istri saya lah yang banyak dominan di keluarga lah ya. Setelah begitu saya jadi pilot, istri saya langsung berhenti. Udah ngurus rumah tangga aja.